Daripadamu kami berasal dan kepadamu kami akan kembali. Kami Nersino kita sehari ini telah Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan kisah atau peristiwa kebangkitan Yesus para murid untuk pergi ke Galilea dan sangat pergi ke Galilea. Di sana yang romantis, Yesus bersama murid-muridnya akan mati dan lain sebagainya, dan pada hari yang ketiga kalau balik sahur berarti tidak tahu pergi tapi tidak tahu kemana. Tetapi kalau balik lanang ya selangan tua dari kerukunan keluarga Bodepa Ante Ulubaba Rampak Mahui Mata Semarastan Itingayo Malena tampe anak Taburona apa buah rika di Patumba tang tabera versi kita sari. Oh 500 bisa 500 berapa teman? Isarak kangin natambuk darin din na paridata. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan seluruh majelis dari berbagai denominasi gereja yang hadir pada malam hari ini, yang kami kasihi, segenap rumpun keluarga yang berduka, dan yang saya banggakan, segenap umat rukun Santo Matius yang hadir pada malam hari ini. Saya mengajak kepada kita semua untuk bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan melalui lagu pembukaan. Lagu pembukaan lembaran nomor 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Keluarga yang berduka, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu sebagai manusia yang rapuh, yang lemah, kadang ketika berhadapan dengan peristiwa kematian, kadang kita tidak bisa menerima begitu cepat atas peristiwa kematian bagi salah satu atau orang yang kita kasihi. Tentu kematian dari saudari kita ini menimbulkan peristiwa duka cita yang mendalam. Mungkin karena sosok pribadi dari saudari kita ini masih sangat dibutuhkan dalam keluarga ini, atau mungkin saja rencana-rencana bersama dengan saudari kita ini belum terwujud. Tapi Tuhan begitu mencintai dia, Tuhan lebih menyayangi dia daripada kita manusia ini, sehingga Allah berkenan memanggil dia dari tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita sebagai umat beriman, tentu kita harus menerima peristiwa ini dengan iman pula. Maka sabda Tuhan yang hendak kita dengar pada kesempatan ini memberikan peneguhan kepada kita, khususnya bagi kaum keluarga yang masih berjuang di dunia ini. Untuk itu, saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ibadat ini, mari terlebih dahulu kita hening sejenak. Kita mengakui segala keterbatasan kita di hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan saudari kami. Yesus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa penyelenggara kehidupan kami, daripadamu kami berasal, dan kepadamu kami akan kembali. Saudari kami Mersino Kitasari ini telah Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan kami. Kami sangat mencintai saudari kami ini, namun kami yakin bahwa Engkau sangat mencintai dia, sehingga Engkau boleh memanggil dia dari tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini kami mohon dengan penuh belas kasih, tunjukkanlah kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu ini. Bersihkanlah dia dari segala noda dosanya, dan juga Engkau mengajari setiap perbuatan baik. Dan selama hidupnya ia telah mengimani Yesus Kristus Putra-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka lewat semuanya itu, ia boleh Engkau anugerahkan keselamatan kepadanya, agar ia boleh menikmati kebahagiaan bersama para kudus-Mu di surga. Dan bagi segenap anggota keluarga yang masih bersiara di dunia ini, Engkau anugerahi rahmat ketabahan iman, sehingga mereka boleh menerima peristiwa ini dengan penuh iman pula. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Siapa yang berpegang
sungguh bahagia. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baru saja kita mendengar kisah atau peristiwa kebangkitan Yesus. Dan kita tahu persis bahwa salah satu pengajaran Yesus ketika ia berada di dunia ini, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Dan juga Yesus mau memperkenalkan ataukah memberikan suatu. Dan kalau kita melihat rentetan peristiwa kebangkitan tadi, peristiwa di mana ketika malaikat Maria Magdalena bersama beberapa Maria yang lain tujuan ke kubur, yaitu untuk merempah-rempahi jenazah Yesus. Tetapi ternyata ada suatu peristiwa yang menarik, di mana ketika batu penutup pintu kubur itu sudah terguling, mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Namun dalam peristiwa selanjutnya, apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria tadi? Sampaikanlah kepada para murid untuk pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan berjumpa dengan Yesus. Itu pesan dari malaikat kepada beberapa perempuan tadi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yesus ketika mereka berjumpa dengan beberapa wanita tadi. Ada wanita tadi setelah dari kubur, tujuannya untuk mau bertemu dengan para murid untuk menyampaikan peristiwa kebangkitan itu.
Tetapi dalam pertengahan jalan mereka berkata, sampaikanlah kepada murid-muridku, sampaikanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan berjumpa. Sebuah kenangan yang romantis, Yesus bersama murid-muridnya. Atau ada sesuatukah dengan Galilea? Yesus ingin bernostalgia bersama para murid. Karena sejak awal, mulai pemanggilan murid yang pertama di Danau Galilea, peristiwa-peristiwa pengajaran Yesus pun banyak terjadi di Galilea, dan penyembuhan atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan Bapa. Karena apa? Daerah asalnya masing-masing mulai meninggalkan Yesus. Bahkan dalam kitab suci dikatakan ada murid yang kembali ke kampung halamannya, ke Emmaus. Karena apa? Peristiwa tragis yang dialami oleh Yesus. Sehingga apa yang menjadi harapan para murid pada saat itu buyar. Harapan para murid pada waktu itu, mereka mengharapkan bahwa Yesus adalah penyelamat bagi mereka. Yesus yang menjadi harapan satu-satunya untuk membebaskan mereka. Tapi toh harapan para murid pun menjadi hilang. Maka tidak heran mereka mulai lari meninggalkan Yesus satu persatu. Sehingga Yesus mau mengajak para murid untuk kembali ke Galilea, mengenangkan kisah-kisah bersama dengan Yesus di Galilea. Pengajaran-pengajaran Yesus akan mati dan lain sebagainya, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itulah Yesus mau mengajak para murid, saudari-saudaraku yang terkasih, kita sebagai manusia, kadang kita seperti para murid. Iman kita pun kadang seperti para murid. Nana. Tak mau. Gerantan kena dan kena. Tak. Ini pembangunan ya. Dulu ke sini. Sama apa? Sini kok. Jika di antara kita, kalau rumah kediamannya sudah disiapkan oleh Allah, Saud. kalau Malay Saud berarti tidak tahu pergi, tapi tidak tahu kemana. Tetapi kalau Malay lanang, ya lanang tua. Saudari-saudaraku, semoga sabda Tuhan ini menginspirasi kita, khususnya dalam menghadapi peristiwa duka cita. Semoga demikian. Saudari-saudaraku, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah, sumber segala harapan.
Semoga Allah dengan wafat dan kebangkitan putranya mengampuni dan menyelamatkan umat manusia. Semoga ia berbelas kasih dan kemurahan hatinya kepada saudara kita Mercy Novitasari, supaya ia mengambil bagian dalam kemenangan kebangkitan itu. Marilah kita mohon. Semoga Allah mengampuni segala dalam damai-Nya yang abadi. Marilah kita mohon. Semoga Allah berkenan menyatakan belas kasih-Nya kepada keluarga yang ditinggalkannya dan menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Marilah kita mohon. Semoga Engkau ya Bapa menunjukkan kasih setiamu kepada keluarga. Lagu pengantar kolekte lembaran kami dapat berpasrah Tuhan Yesus Kristus tangan-Mu, hidup dan mati kami, Engkaulah penebus. Cinta-Mu ya Tuhan mengalahkan maut. Allah yang kekal, dengan wafat dan kebangkitan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah menghibur dan menguatkan kami. Pandanglah kami dengan penuh kasih sayang dan tinggallah bersama kami sampai kami bangkit dengan tubuh yang mulia untuk masuk ke dalam kehidupan yang tak berkesudahan. Kami serahkan saudari kami ini ke dalam belas kasih-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa lewat imannya, lewat perbuatan baiknya, Engkau menerima dia di dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Saudari Mercy Novitasari, beristirahatlah dalam damai Tuhan. Amin. Dan semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, dengan demikian ibadah tirakatan malam yang ketiga telah selesai. Lagu penutup tinggal padaku Yesus Tuhanku, sudah senja janganlah berlalu, siapakah menolong, hormat dan nama hilang dan musnah, bahagia tetap pada Yesus yang tak berubah tinggal padaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Matius. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para presiden dan semua petugas, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan kepada Bapak Ibu sidang penghiburan yang hadir pada malam hari ini, saya juga mewakili keluarga di tempat ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita untuk mendoakan anak terkasih saudari Mercy Novitasari. Untuk kata-kata bela sungkawa yang pertama dari kerukunan keluarga Bodepa yang akan disampaikan oleh
pengurus, kepada Bapak yang mewakili kami persilakan. Kadang kukua tabe lako tono tinggal asara lante uluba ba rampa pengawi mata semarasan itingayo solanasa pastor dan seluruh jemaat Katolik kabar sukacita Maria Ranumeto yang saya hormati, Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada malam hari ini dari berbagai denominasi gereja, orang-orang tua saya dalam lingkup pastor yang sempat hadir malam ini yang saya hormati, Ketua Pastor beserta jajarannya yang saya hadir malam ini juga yang saya hormati, segenap sidang pergabungan yang diberkati Tuhan dan keluarga besar yang datang dari Toraja Utara tiba tadi pagi yang saya hormati pula. Kedua orang tua saya yang berduka, Bapak Lukas Juliana Kondolele, kedua keluarga besar yang dirundung duka pada malam hari ini, bahwa di tengah malam yang hening ini, keluarga di tempat ini, bahkan kita semua yang hadir malam ini tengah dalam duka yang sangat dalam, termasuk kerukunan keluarga Bori dari Parinding atau Budepa, karena kepergian Mercy Novita Sari. Untuk itu, kepada kedua orang tua saya di tempat ini, duka yang terjalin di tengah-tengah kita malam ini, barang tua dan tua saya di sini bukanlah sendirian, namun duka yang dialami oleh orang tua kekasih di tempat ini itu adalah Bori dari Parinding. Untuk itu dari tempat ini pula selaku pengurus kerukunan Budepa menyampaikan bahwa kita janganlah terlalu larut dalam duka ini, karena sudah jelas yang Allah yang turut-turut disampaikan pastor kata-kata penghiburan. Untuk itu sekali lagi dari kerukunan bahkan pribadi di pas pribadi sangat-sangat kita belum merelakan anak kekasih kita ini. Kalau biasa saya dengar dari mamanya sendiri bahwa anak ini adalah anak yang betul-betul patut
kuat ya kita bahagia putra Kendari ini. Untuk itu kepada orang-orang tua saya yang umur saya, adik saya, mari kita betul-betul siangkara. Yang berikut ungkapan kata-kata belasungkawa yang kedua dari kasih terusannya Sang Perayaan Kota Kendari yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dus John Tindong Payembonan MSI kepada Bapak. Dipersilakan. Karena sesungguhnya Ketua Kastor yang akan menyampaikan ungkapan duka ini, namun oleh karena satu dan lain hal sehingga menelpon kepada kami untuk mewakili malam ini. Yang kedua, sesungguhnya kami adalah bagian dari keluarga ini, namun oleh karena selaku pengurus Kastor, anggota Dewan Pertimbangan Kastor, sehingga kami diberi mandat untuk mewakili Kastor pada malam ini. Semoga kepada kita sekalian dapat maklum adanya. Baik, saya lanjutkan kepada kita sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kekuatan, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga malam ini kerekatan yang ketiga kita boleh hadir bersama-sama, saling mendukung, saling menopang atas peristiwa duka yang dialami oleh saudara kekasih kita di tempat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari Kamis, tepatnya tanggal 20 November 2025 sekitar pukul 23 atau jam 11 malam di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bakramas Kota Kendari, anak, cucu, saudara kita di tempat ini menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kematian adalah sesuatu yang mendukacitakan manusia, namun kita tidak dapat menolaknya apabila sang kematian itu sedang tertuju kepada masing-masing kita. Ia tidak mengenal strata sosial, baik itu kaya maupun miskin, pejabat atau bukan. Ia tidak mengenal pendidikan, baik pendidikan tinggi maupun yang tidak pendidikan sekalipun. Juga tidak mengenal usia, baik tua maupun yang muda. Almarhumah pergi dengan usia muda. Dambaan setiap orang tua untuk anak-anaknya kelak. Tentu kita berharap anak-anak kita akan menjadi tumpuan dan harapan kita di masa tua orang tua. Sebagaimana yang disampaikan atau dikhotbahkan oleh Bapak Pastor pada malam tirakatan pertama. Namun pemakaman malena tampe anak kaborona. Apa buah rika di patumba tang tabela lalendai kena tanda sini sakti. Harapan kita selaku orang percaya, ia pergi dengan tujuan yang pasti, kembali menghadap sang Khaliknya, menerima mahkota kemuliaan sebagaimana keyakinan yang ia yakini. Jalan yang ia lalui adalah jalan keselamatan, dan jalan itu kita suatu ketika kita akan melalui bersama sebagaimana yang disampaikan oleh frater dalam khotbahnya tadi. Tinggal menunggu waktu dengan cara apa, kapan, dan di mana Tuhan berkehendak memanggil kita. Dan jika tidak ada haral melintang besok, anak, cucu, saudara kekasih kita akan dimakamkan. Selesai pemakaman kepada saudara saya, Bapak dan Mama Mercy, janganlah terlalu lama larut dalam
duka cita ini seperti orang yang tidak punya pengharapan, tetapi bangkitlah menyongsong hari esok. Bila naya tu kita terrotolino inang lama lalang mateki dolori inde anak bantu aku. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam dan shalom. Selanjutnya untuk itu izinkan saya mewakili keluarga untuk menyampaikan ungkapan hati tersebut. Yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Frater Fred yang sudah memimpin kita dalam ibadah tirakatan malam ketiga pada malam ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita sekalian, khususnya kepada keluarga, senantiasa menjadi penghiburan yang sejati, khususnya keluarga. Kepada Bapak Frater, atasnya kami ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih tak kalah pentingnya kami sampaikan kepada seluruh sidang pertahunan, baik tirakatan pertama, kedua, dan teristimewa kepada Bapak Ibu yang menyadari bahwa selama akan dirawat di rumah sakit sampai pada malam ini tentu bagi kekurangan yang terjadi. Di masa hidup masyarakat kami mungkin ada tutur kata atau hal yang kurang berkenan, baik itu pekerjaan di rumah sakit Ismoyo, turut berkali dalam hal bertanda, dalam hal bergereja, dimanapun interaksi yang dialami oleh seluruh kumpul keluarga, peristimewa oleh orang tua, kedua orang tua saudari kekasih kita Mercy Novitasari. Hari Jumat yang lalu sepeninggal anak kekasih saudara kita Mercy, kami bersama dengan Legio Maria hadir berdoa di rumah kediaman tempat ini. Saya melihat Pak Lukas Lige begitu usuk berdoa dan banyak ketia, ekspresikan perasaan yang begitu mendalam. Kalau kita melihat ekspresi Pak Lukas sebagai seorang bapak itu kelihatan tenang, tetapi itulah ekspresi seorang laki-laki. Dalam diamnya itu ekspresinya begitu ekspresif dalam mengungkapkan kesedihan, sehingga ketika berbincang dengan ibu-ibu, mamanya Mercy mengatakan, saya sangat belum rela ditinggalkan oleh anak kekasih. Kita memahami perasaan yang dialami oleh orang tua, kedua orang tua, baik dalam ekspresi diam maupun dalam ekspresi. Apalagi seorang ibu. Kalau kita melihat secara sosiologis, luar dari kandungan, masih di pangku, masih digendong, kemudian berlari, dan ada satu fase yang dilangkai oleh anak kekasih kita, yaitu berpisah dari rumah ke rumah yang lain dengan orang tuanya. Nakua Kadatoraya Taepan Rampian. Itu sebuah fase yang dilalui, dan pasti itu sangat menyedihkan bagi orang tua. Saya sangat tahu Langan Toraya Matu Malole itu sangat menyedihkan, sehingga tentunya perasaan yang dialami oleh keluarga kita boleh memahami, saudara, saudarinya, orang tuanya. Apalagi Mercy ini adalah salah satu tumpuan harapan orang tua yang saat ini sedang membantu keluarga dalam menata kehidupannya. Namun saya kira apa yang dialami oleh keluarga, sekalipun kita memahami semua, tentunya kita hanya bisa memanjatkan doa seraya memberikan penghiburan kepada keluarga lewat doa-doa kita, lewat pujian sehingga keluarga boleh enak
merupakan rezekinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, besok adalah acara pemakaman kita, dan sebelum diantarkan ke pemakaman, sekali lagi dia akan masuk ke gereja dan melakukan acara. Ini sekaligus adalah momen pamitan sementara dengan kita semua. Kepada Gereja Katolik Kuasi Paroki Kabar Sukacita Ranumito, dan ada daging 4 tusuk itu diperuntukkan kepada Rumah Tongkonan Kota Kendari, Jemaat Galilea, Jemaat Hebron, dan Jemaat Maranatha Lepo-Lepo untuk daging 4 tusuk. Jadi kita talelan dolo te ulunna baratu asistensi. 100 bisa? Iya, 150 penjual. Nah, pengalaman ini dia. Paganai 200 kan? 150 penjual. 200 penjual. 200 penjual. Tar kata cuma ya. 200 penjual. 200 penjual. 200 pen. 300 bisa sule. Lalu ratu kedua nanti dia ya, ini diperuntukkan untuk Rumah Tongkonan Kota Kendari, Jemaat Galilea, Jemaat Hebron, Jemaat Maranatha Lepo-Lepo. Angkat. Tawai. Makasih-kasih ya. 50 satu kali. 100 satu kali. Makasih-kasih ya. 500. 100 dua kali. 100 dua kali. Tahu? Ya, 110 dua kali. 110 dua kali, 110 3 kali. Bungkus. Ya, ini lagi. Wah, isi nadu kok itu. 50 satu kali. 100 dua kali. 100 dua kali. Banyak orang kan? Bisa rindalah. 100 dua kali, 100 3 kali. Tadu katiris. Terakhir, Misialawi terakhir. Nah, yang mau kabopon nanti, buddhis nah. Kawai. Ya, 101 kali. 101 kali. 102 kali. 110 dua kali. Hah? 120. Ya, 120 dua kali. 122 kali. 123 kali. Ya, demikian acara lelang. Kepada keluarga yang telah menyiapkan natura, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi dalam acara lelang, kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga rezekinya semakin bertambah. Sebagai informasi kepada kita semua,
Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu serta saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri sebelum kita menikmati apa yang di makanan dan minuman yang disiapkan oleh keluarga di sini. Bapak dan Ibu yang berkeyakinan lain untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber penghiburan, pada malam hari ini kami berhimpun kembali di rumah duka ini karena kami merasa sedih, merasa duka atas meninggalnya saudari kami Mercy pada beberapa hari yang lalu. Ya Tuhan, kami mohon semoga dan sukses. Segala doa dan pujian ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sambil menyalakan air bagi untuk lelang 4 tusuk daging, jumlahnya jadi yang menangani ini supaya datang ke sini 530.000 untuk 4 tusuk. Apa? Mau tali? Oh begitu. Oke. Tolong ambil uangnya di depan, ambil lelang. Ya, jemaat Hebron. Iya. Hebron sudah Galilea. Jemaat Galilea. Oh. Maranatha Galilea. Ya, Galilea. Jemaat Galilea. Ya, tinggal jemaat Galilea. Bapak Ibu yang punya mobil DP 1305 ya. Yang punya mobil DP 1305 minta tolong digeser karena mungkin ada orang yang mau keluar. Sekali lagi yang merasa punya mobil DP Lihat aja dulu di situ, damping terus tidak.
batang rabu mora juga bomba di Sosoi Mora. Isarat kangin na tambok darin din na paribatang.
kola di dua dia pari to daw to tuang patah sola to manggaraganta. Sola to manggaraganta. Sola to. bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.